तेरे साथ हो जाएंगे खत्म तुझे Kakak, Baiklah, aku permisi dulu. Aku ada penjemputan. Aku baru ingat. Aku tidak bawa mobil. Ya, aku masih banyak pekerjaan. Aku permisi dulu. Aku akan bawa tasku. Stop, berhenti di sini. Saya lihat ayah sudah dekat. Jangan beritahu dia soal mobilnya ya. iya. Ayah habis dari mana? Ayah sudah tahu tidak boleh jalan kaki. Ayah bosan duduk di rumah terus. Ayah pikir ayah harus jalan-jalan. Ayah baru selesai dioperasi. Dokter melarang ayah berjalan kaki. Ayah tolong jangan terlalu banyak berjalan kaki dulu sekarang. Berapa hari lagi ayah bisa duduk diam di rumah? Dan dokter juga bilang ayah harus sedikit berjalan kaki. Itu baik untuk jantung dan tubuh katanya. Kalau ayah mau jalan kaki, lakukan saja. Ada banyak orang di rumah. Tolong ajak orang ikut sama ayah. Ayah habis operasi besar, bukan operasi kecil. Dengar nak, kenapa kalian datang naik bajai? Rumah saya cukup jauh. Jadi kami pergi ke sana dan pulang naik bajai ya. Butuh waktu 2 hari bagiku untuk jalan kaki sana. Kalau ayah mau, aku akan pergi dan pulang lusa. Haruskah aku pergi? Sudah selesai bercandanya? Iya. Sekarang katakan di mana mobilmu? Ayah, mobilnya ada di tempat yang tepat. Ayah masuk dulu. Jangan banyak bertanya. Jangan berdiri di bawah sinar matahari. Ayo Sayali. Ayo. Hati-hati ya. Hati-hati ayah. Kau bilang mobil ada di tempat yang tepat. Tapi katakan di mana tepatnya? Ayah, mobilnya di tempat yang seharusnya. Aku akan jelaskan. Duduklah ya. Oh, kalian sudah kembali habis merayakan Navratri. Kenapa? Coba aku mau lihat. Apa saja yang diberikan oleh mertuamu? Kau tidak memakai apapun di tanganmu, juga tidak memakai apapun di lehermu. Aku sudah punya. Lihat, aku punya wajah di leherku. Dan kepala di atasnya. Aku rasa penglihatannya sudah melemah. Mertuamu tidak memberimu kalung atau apapun itu? Apakah aku naik sepeda sampai membutuhkan kalung? Sachin, jangan bercanda. Yang aku mau bilang itu adalah Navratri pertamamu. Apakah ibu mertuamu tidak memberimu gelang, rantai, cincin atau apapun? Dan istrimu itu hanya berkeliaran saja seperti radio sepanjang hari. Dia menyebarkan berita. Apakah ibunya tidak tahu sama sekali soal adat dari tradisi? Atau apakah mereka tidak punya cukup uang untuk mengikuti tradisi itu? Ibu, seluruh keluargaku tahu bagaimana caranya mengikuti adat istiadat. Ibuku hanya... Oh begitu. Ya aku mengerti. Silakan lanjutkan saja. Aku akan dengarkan. Sekarang kau akan membuat beberapa cerita kan? Dan kau akan memberikan alasan. Ayo, kau pasti punya segudang cerita. Ibumu tidak memberimu apapun kan? Mereka membuat dan menjual karangan bunga sepanjang hari. Lalu mereka hanya makan 2 kali sehari. Baiklah, kita lihat saja. Hei, berputar. Berputar saja. Bangun, Sachin. Sachin, Apa yang kau lakukan? Berputar saja. Kau tidak mengerti ya? Apa yang kau lakukan? Sachin, apa yang kau lakukan? Ayo berputar. Tidak ada apa-apa di telingamu. Sekarang duduklah. Ayo duduk saja. Apa maksudnya? Apa dia sudah gila? Aku harus memeriksanya, Ibu. Kau bilang ini Navratri. Kau seharusnya mendapatkan emas. Tapi aku tidak melihat emas sama sekali di leher atau tangan putramu. Ayahnya orang kaya dari Dubai. Dan emas sangat murah di sana. Dia seharusnya mendapatkan banyak emas. Tapi aku tidak melihatnya.
Apakah pengirimannya lama karena paketnya besar? Dia belum pergi sama sekali ke rumah mertuanya. Tapi kau sudah pergi kan? Tapi ibu mertuamu mengirimmu pulang dengan tangan kosong. Dia tidak mengirimku pulang dengan tangan kosong. Ibunya Sayali memberiku kalung dan rantai emas, tapi aku menyuruhnya menyimpannya. Dia akan lebih membutuhkannya untuk pernikahan Jui nanti. Untuk apa aku habiskan uang yang tidak perlu? Jadi aku mengembalikannya. Aku tidak menginginkannya. Aku bukan rubah seraka seperti dia. Dan dia sudah melakukan semua ritual dengan sangat baik, Ibu. Jadi aku berikan mobil itu, Ayah. Apa artinya, Saji? Kau akan duduk di rumah selama seminggu? Kau tidak akan bekerja? Kau akan duduk di rumah selama 7 hari dan tidak mendapatkan apapun? Ya ampun! Ibu, Sayali tadi mengatakan sesuatu, tapi Sajin menghentikannya. Benarkah? Apa yang mau kau katakan tadi, Sayali? Katakan, ayo. Aku tadi mau mengatakan bahwa mobil kita... Apa yang mau dia katakan? Dia mengatakan hal yang sama. Katakan saja apa yang ingin kau dengar. Dia akan mengatakannya. Katakan. Aku hanya mau bilang, kalau kau tidak ada mobil, bagaimana kau bisa dapat penghasilan? Dari mana uangnya akan datang? Renu, biarkan dia istirahat selama seminggu. Lagi pula, selama ini dia yang selalu bekerja keras untuk membiayai rumah. Bukan begitu, Pares. Yang mau aku bilang adalah bulan ini akan segera berakhir. Dan aku sudah memesan banyak bahan makanan. Siapa yang akan membayarnya nanti? Dan dari mana uangnya akan datang? Semua orang di rumah ini berkontribusi sesuai dengan porsinya. Ibu, terima kasih sudah mengingatkan. Tunggu, aku akan memberikan bagianku. Seandainya Ibu Aditi ada di kota, seandainya aku bisa dapat pekerjaan di beberapa pernikahan, aku bisa minta uang muka dan memberikannya. Ibu, ini kontribusi dari aku dan Tejas. Terima kasih, sayang. Kau lihat, Tejas dan Rosni sudah menyerahkan kontribusi mereka, tapi kau tidak akan lakukan. Dan istrimu itu hanya duduk di rumah seharian tanpa melakukan apapun juga. Dia tidak bekerja atau menghasilkan Ibu, uang. aku juga bekerja. Benarkah? Aku sudah lama mengambil kontrak dekorasi pernikahan secara terus-menerus. Tapi kemudian... Oh, astaga, aku mengerti. Jadi kontrak besar yang kau bicarakan itu, apa kau menerima bayaran untuk itu atau kau mengerjakan secara gratis? Dan kalau kau dibayar, kapan kau akan memberiku uang? Hah? Menunggu Desember ya? Kau bilang semua anggota keluarga akan berbagi biaya rumah tangga. Mereka sudah memberikan bagiannya. Istrimu menganggur, maka kau juga harus memberikan bagianmu. Benar kan? Kalau tidak, bagaimana aku bisa memenuhi kebutuhan ini? Renuka, Sachin sudah menanggung semua pengeluaran rumah untuk waktu yang lama. Ini hanya masalah 1 minggu saja kan? Jadi karena mereka tidak bayar selama seminggu, mereka tidak akan makan kan? Tidak apa-apa kan? Setidaknya mereka harus membayar untuk apa yang mereka makan. Terutama mengingat Sayali yang rakus kalau soal makanan. Renu, apa kau dengar dirimu sendiri? Yang ingin kukatakan adalah, kalau orang makan dengan baik, mereka akan sehat. Itulah maksudku. Tapi kau harus ikut memberikan uang. Ayah, kenapa istrimu seolah bicara putra sulung dan menantunya itu tidak pernah makan? Lihat wajah mereka berseri-seri. Lihat dia terlihat seperti truk. Dan istrinya mirip seperti ban yang sudah usang, benar kan? Dan menurutku ayah, mereka itu terlihat cukup sehat saat ini, wajahnya saja bersih. Tejas, kenapa dia bicara seperti itu pada kita? Sachin, kenapa kau bicara seperti itu? Kau tidak tahu, mengejek penampilan fisik itu bukan hal yang baik. Memang apa yang salah? Semua yang aku katakan itu benar kan? Kau tersinggung? Dasar bodoh, mengejek penampilan orang itu namanya mengejek penampilan fisik. Aku tidak tahu soal semua itu. Yang aku lihat sekarang hanyalah seseorang yang tidak tahu malu ada di sini. Kalau aku mengejek istrimu, kau yang tersinggung. Tapi sepertinya kau tidak keberatan ketika dia mengejek saya. Sachin, Renu, kalau kalian diam saja maka tidak akan ada masalah dalam keluarga. Baik. Sachin, Ya, kalau tidak ada mobil, jangan khawatir. Istirahat saja di rumah selama seminggu, tidak apa-apa.
Aku heran mantra sihir apa yang diberikan keluarga gadis penjual bunga itu kepada Sachin sampai dia pun mulai mendukung. Dia berani bersikap kurang ajar padaku. Aku mau lihat sampai kapan dia bisa mempertahankan sikapnya itu. Aku adalah Renuka Desmu. Aku akan balas dendam padanya. Dengarkan aku butuh pekerjaan sekarang juga. Sebarkan kabar ini di jaringan pengemudimu. Beritahu semua orang aku sedang santai. Pembayarannya bisa dinegosiasikan. Aku yang akan mengatur. Carikan saja aku kontraknya. Aku juga sedang berusaha. Aku harap ada yang berhasil. Tolong bantu aku ya. Terima kasih. Untuk apa berterima kasih padaku seperti ini? Karena kau sudah membela aku dan keluargaku di depan sana. Itu sebabnya. Aku tidak mengatakan semua itu karena cintaku kepadamu. Aku mengatakannya karena istri ayahku sudah bicara omong kosong. Kau dengarkan waktu dia mengatakan kapan aku akan memberinya uang? Aku selalu memberinya uang, bahkan sebelum dia sempat memintanya. Selalu. Sekarang aku bisa apa kalau aku tidak punya uang? Tidak bisakah kita beritahu mereka bahwa mobil itu bukan milikmu lagi? Kau mau mereka tahu itu? Serius Sayali, kau orang yang sangat pintar. Aku bahkan tidak pernah memikirkannya. Sedikit rasa hormat yang dia berikan padaku adalah aku berkontribusi untuk pengeluaran di rumah ini. Begitu aku tidak punya uang, dia menghujatku. Dan itu si bodoh Tejas itu, dia hanya bisa menunggu kesempatan untuk mengejekku. Mereka pasti akan menyerang. Jadi aku mohon padamu sayang, tolong simpan saja ide bodohmu itu untuk dirimu sendiri dan tutup mulutmu. Tutup mulutmu dan lupakan apa saja yang pernah kau katakan. Tolong jangan berikan aku ide bodoh seperti itu. Aku sedang berusaha ketemukan solusinya dalam 1 atau 2 hari. Hei Sachin, apa kabar? Apa kabar? Bosmu ada? Aku mau bicara dengannya. Hah? Ya, aku sudah sampai di kantor. Nah, itu dia bosku datang. Ya, kita akan bicara di sini, oke? Ya, aku tahu. Ya, oke. Oh, Sachin, silakan duduk. Apa yang membawamu kemari? Kau tidak pernah datang meskipun diundang. Kenapa kau di sini sendirian? Aku butuh pekerjaan, Pak. Kenapa kau butuh pekerjaan? Kau kan punya taksi sendiri. Tidak, Pak. Mobilku tidak ada. Keluargaku sedang dalam keadaan yang darurat. Aku terpaksa harus menjual mobilku, Pak. Kau punya banyak mobil, kan? Bagaimana kalau aku sewa salah satu mobilmu dan bayar sewanya termasuk keuntungannya tepat pada waktunya, Pak? Tidak diragukan lagi kau ini adalah pengemudi yang sangat handal dan juga pekerja keras. Terima kasih banyak, Pak. Tapi kita tidak bisa menjadikan hiu sebagai musuh ketika kita tinggal di laut. Aku tidak mengerti maksudmu. Kau memukul pemodal itu kan? Kau tahu benar bahwa dia adalah hiu terbesar di lingkaran mobil kita, Sachin. Dia juga kepala serikat pekerja. Mengangkat tangan melawannya berarti kau akan dapat larangan dari lingkaran perjalanan. Dia tidak akan membiarkanmu bekerja dimanapun. Dia telah memerintahkan semua agen perjalanan untuk melarangmu bekerja. Jadi kau tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pengemudi. Kau jangan salah paham terhadapku, tapi aku tidak akan mampu menjadikanmu sebagai musuhku, Sachin. Ini tidak adil. Kau yang punya mobil dan aku juga punya keterampilan mengemudi. Aku jamin aku akan menggandakan keuntunganmu. Cobalah percaya padaku, Pak. Kenapa kau mendekatkan orang botak itu? Itu masalah lain. Lebih mudah diucapkan saja daripada dilakukan. Dia yang selama ini membayar semua mobilku ini. Kalau dia tahu bahwa aku menawarkan pekerjaan kepadamu, maka dia akan menyita semua mobilku. Baiklah. Masa-masa sulit tidak akan berlangsung. Masa-masa ini sulit bagiku, aku tahu itu. Tapi aku tahu bagaimana caranya. Mengubahnya menjadi masa-masa yang menguntungkan untukku. Undalada
साथी मेरे कदमों के है निशान तू न जाने आस पास है खुदा तू न जाने आस पास है खुदा Balu? Motor siapa ini? Ini milik temanku kan. Kau mendesakku untuk datang, jadi aku meminjam motornya dari dia. Teman? Teman siapa? Apa kakak kenal dengan semua temanku? Tanyakan saja nanti. Katakan kenapa kau panggil aku ke sini. Apa kau kenal dengan rentenir? Rentenir yang kita kenal tokonya sedang tutup selama seminggu. Rentenir? Kenapa? Iya,